papasan dengan tim lain, ternyata mereka bertemu dengan Riau. Dengan jarak drop yang tidak terlalu jauh, tapi lihat yang dipunya oleh seorang Alvin, dia sudah memiliki sebuah M4. Dan Rahman sudah siap untuk menyambut kedatangan dari seorang Arya. Mereka berada di bagian gudang dewa, step dari Rahman sudah mulai terdengar kembali, dia akan langsung naik ke bagian atas, memberikan sedikit tapping fire, spray down menuju ke arah sebelah kanan dia. Tapi belum ada damage yang diberikan ke arah pemain dari Riau ini. Yes, betul banget. Dan Rahman masih berusaha untuk ngelok angle-nya di satu buah pick tipis yang tadi coba diamankan oleh seorang Rahman. Tapi sayangnya Kelvin yang menjadi target dari seorang Rahman masih bisa menghindari peluru panas yang dilontarkan dari arah angle seorang Rahman. Ya, bahkan kita lihat sudah mulai ada follow up dari Sumatera Selatan. Sementara dari Riau belum ada pemain-pemain lagi yang datang untuk membantu dua pemain mereka yang terjebak di bagian gudang dewa ini. Rahman masih menjaga dengan cukup tenang. Bahkan dari Alvin juga membantu membackup dari bagian luar, dari arah seberang jalan. Ini setup yang rapi banget dari Sumsel. Mereka tertib, tidak terlalu overpick dan mereka benar-benar sabar untuk menunggu kelengahan yang dibuat oleh tim Riau. Ya, betul banget. Dan kita bisa lihat juga dari POV dari sisi Arya berusaha untuk ngelok angle-nya juga karena tim Sumsel berusaha untuk bertahan seorang diri, berusaha untuk menahan, berusaha untuk disiplin diterapkan tentunya dari seorang Arya, tapi nampaknya Arya hanya bermodalkan S12 kan untuk bisa menahan gempuran dari arah tim Sumsel. Ya, yang tadi 3-2 sekarang ada 4 pemain yang siap untuk menyergap pemain-pemain dari tim Riau. Kali ini Arya terbakar di bagian lantai 2. Begitu panas, bertahan dengan menggunakan SKS, apakah bisa untuk mendapatkan clutch-nya ke arah pemain-pemain, tapi ternyata dari arah belakang Alvin mendengar step di bagian lantai 2-nya. Respon yang begitu cepat. Satu pemain demi satu pemain Riau sudah berhasil mereka amankan dan harusnya ini akan menjadi 2 poin eliminasi pertama untuk Sumatera Selatan. Yes, betul banget. Dan itu dia akan menjadi sebuah boostingan mental dan juga boostingan poin tentunya untuk tim Sumsel untuk mereka bisa semakin mengamankan lagi posisi mereka untuk bisa lolos ke babak grand final nantinya, Kak Pasta. Oke. Dan dari Sumatera Selatan sendiri mereka akhirnya keluar dari tempat mereka saat ini. Tapi kalau kita perhatikan di arah minimapnya sudah ada beberapa pergerakan yang dilakukan oleh tim Riau. Walaupun agak sedikit terlambat pergerakan yang dilakukan untuk menyelamatkan 2 rekan lain yang tadi terjebak bersama dengan tim dari Sumatera Selatan. Ya, dan sementara kita bisa lihat juga dari arah Rahman berusaha untuk tadi membuka scope dengan red dotnya, berusaha untuk scouting ke arah bagian depan agar nantinya rotasi dari arah tim Sumsel bisa nyaman dan juga aman. Dan nampaknya ada satu buah kendaraan itu berupa Tayo yang akan dimanfaatkan oleh tim Sumsel untuk mereka berotasi. Tapi satu kendaraan ini ditempatin oleh 4 player sekaligus dari tim Sumsel. Yes, agak sedikit beresiko rotasi dengan menggunakan sebuah vehicle berempat lagi. Kalau misalkan di-braided sama satu tim sih udah instan banget itu pulang ke arah lobby. Yes, betul. Dan kalau sebelumnya tim Jakarta harus kehilangan 1 player di awal permainan, dan saat ini mereka komplit kembali menjadi 4 player untuk mereka bisa memperkuat lagi provinsi daripada DKI Jakarta. Betul. Dan untuk info nih, gue pengen infoin mungkin ada teman-teman yang baru bergabung untuk menyaksikan Prapon Eksibisi Esport yang ke-20 untuk Papua 2021. Ini adalah hari kedua di mana sudah dibagi menjadi 2 grup untuk grup A dan juga grup B, di mana masing-masing grup terisi oleh 16 provinsi. Berarti total ada 32 provinsi yang akan join dan ada 2 invited untuk daerah Papua dan juga Papua Barat ya. Yes, betul banget. Karena nanti setiap grupnya akan diambil 7 tim terbaik daripada yang terbaik untuk nanti melengkapi ke-16 tim yang akan bertanding nantinya di grand final. Dan tidak hanya itu aja nih. Jadi ada beberapa bisa dibilang lomba lagi lah bilangnya kan. Ada beberapa hal yang bisa kalian ikutin untuk mengikuti juga keseruan yang ada di Prapon Eksibisi Esport ini. Tinggal bikin video aja, video dukungan untuk provinsi yang kalian dukung, maksimal 30 detik. Ada 3 orang yang nantinya akan menjadi pemenang, di mana pemenang pertama akan mendapatkan trip ke Jayapura, nonton langsung eksibisi PON yang ke-20, terus dapat 1 paket merchandise PON eksklusif tuh. Ya. Dan juga ngedapetin uang tunai 5 juta rupiah. Yes. Terus juara 2-nya atau pemenang kedua akan mendapatkan 1 paket merchandise PON dan uang tunai senilai 2,5 juta rupiah. Wow. Nah, yang ketiga nih, dapat 1 paket merchandise PON yang ke-20 juga dan ngedapetin uang tunai senilai 1 juta rupiah. Makanya bikin video seunik mungkin untuk mendukung provinsi kamu. Dan jangan lupa diposting di sosial media kalian. Tapi jangan lupa juga untuk ngefollow Instagram, Facebook, dan juga Twitter dari @garudaku.esi. Yes, betul. Dan tadi disinggung gitu durasi waktunya tuh maksimal 30 detik ya, Betul, Kak? Berarti maksimal. namanya aja udah maksimal. Berarti harus dimaksimalkan 30 detik yang ada. Jangan sampai disia-siain kesempatan yang Betul. dikasih di PON saat ini. Pokoknya kalau ada kesempatan
ambil. Jangan sampai melewatkan sebuah kesempatan karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ya, Ada yang datang 2 kali, ada yang datang berkali-kali. Cuma kalau nggak diambil-ambil ya malas balik lagi. biasanya nanti timbulnya penyesalan kalau Nah, nggak diambil itu. kesempatannya. Karena penyesalan itu selalu datang di akhir ya, Win ya. Ya, betul Ih. banget. Ih, cakep. Dan nampaknya dari arah Capri juga udah mulai mendapatkan beberapa area scrappingan juga, berusaha untuk mendapatkan angle lebih enak dan juga area lootingan tanpa adanya kontes satupun untuk tim Capri saat ini. Betul, mereka masih bermain aman kali ini di arah sekitar San Martin. Bahkan dari NTT pun mereka masih belum keluar dari atau belum terlalu jauh keluar dari drop zone awal mereka. Kali ini mereka masih mengamankan dan melakukan looting di sekitar gudang dewa dan juga sebuah gudang besar. Dan belum ada fight lagi yang terjadi, baru pick off yang dilakukan di awal-awal tadi di mana Riau yang sudah kehilangan 2 pemain mereka. Ya, sebetulnya dan kita bisa lihat juga dari arah Timothy akan berusaha untuk bergerak lagi mengambil inisiasi terlebih dahulu untuk dia repositioning kembali mencari area yang lebih enak lagi dan natanya dari arah Kalteng yaitu dari seorang Harris berusaha untuk memberikan tapping and fire menggunakan AKM-nya tapi jarak yang dia tuju terlalu jauh untuk bisa dijangkau dengan AKM-nya. Ya, tapi scope-nya udah bener-bener support banget ya. Karena mereka udah berani banget untuk naik ke sebuah tebing dengan vehicle yang mereka punya. Mereka bisa memberikan tekanan ke arah tim yang ada di bagian lower ground mereka. Ini bener-bener unggul banget dari segi vision tentunya. Yang akan ngebuat mereka tahu kira-kira setup seperti apa yang nantinya akan dilakukan oleh provinsi-provinsi lain atau tim-tim lain yang rotasi di bawah mereka. Ya, betul banget. Jadi ternyata nggak hanya di scene-scene profesional aja ya, Kak. Sekarang pun di PON kali ini tuh banyak banget tim-tim yang mereka looting secukupnya di area drop zone mereka, terus mereka langsung berotasi mengambil bagian high ground di Miramar. Betul, dan ini adalah sebuah hal juga yang akhirnya ramai ya ketika ada pencetus waktu itu di sebuah turnamen official dengan nama Cicakar. Mobil yang bisa memanjat tebing-tebing yang ada di Miramar dengan gaya dan juga trik-trik tertentu, dan akhirnya sudah mulai dipraktekkan juga tidak hanya dengan satu tim tapi cukup banyak tim sudah menggunakan strategi seperti ini. Ya, sebetulnya dan circle-nya pun mengarah ke bagian utara kembali, mengarah ke bagian La Cobreria. Di sana ada satu tim yang nampaknya cukup nyaman yaitu dari tim Gorontalo nampaknya. Iya, dan kayaknya hari ini rata-rata circle-nya ke arah utara. Freestyle dulu bos dari seorang Haris. Ya, untung tadi tidak memberikan volume damage yang begitu mendalam untuk seorang Harris, tapi kita bisa lihat juga dari arah tim Jakarta di mana Jason juga udah mulai menaiki puncak yang tertinggi kembali untuk bisa melihat visionnya ataupun angle-nya ke arah tim NTT. Yes, bahkan dari pemain Jakarta juga sudah mulai melakukan setup. Tidak hanya satu angle yang mereka amankan dari atas tebing, tapi ada beberapa setup juga untuk memberikan guntingan atau push ke arah tim yang ada di bagian lower ground mereka. NTT kali ini mungkin yang akan menjadi korban. Lihat, sudah mulai bergerak kali ini. Belum terlihat tapi ternyata terlihat sangat-sangat jelas kali ini. Spray down langsung dilakukan oleh seorang Bagas, mendapatkan 1 pemain dari NTT yang gue kira nggak tercek, ternyata dicek oleh seorang Bagas. Ya, sebetulnya dan juga tadi ada pergerakan yang sedikit lambat ditunjukkan oleh tim NTT sehingga tidak berhasil meng-HB di satu player dari arah tim DKI Jakarta. Dan sementara itu DKI Jakarta hampir aja menemukan player yang kedua kalinya untuk tim NTT dan bahkan langsung diapit posisinya oleh tim DKI Jakarta. Saya pikir itu mendalam dari seorang Bagus. Kongnek berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown kembali ke arah tim NTT. Ini bener-bener di press, setup dan prediksi yang bener-bener terjadi ya. Di mana satu pemain mereka ada di arah high ground, sementara pemain-pemain lain dari Provinsi Jakarta ini udah benar-benar melakukan sandwich ke arah NTT kali ini. Satu pemain dari NTT sudah dipulangkan, satu pemain akan terknockout. Ini akan dibiarkan bleeding out. Akan sangat sulit untuk diselamatkan dari 2 pemain NTT yang lainnya. Yes, dan sementara itu Exa lagi berusaha untuk melontarkan beberapa utility berupa granat untuk bisa ngepung lagi compound yang ditempatin oleh tim NTT. Dan lihat Exa mengamankan bagian lower groundnya untuk bisa menculik satu persatu lagi player dari arah tim NTT. Oke, sudah mulai dapetin satu, tapi di arah lain Jambi, what happened? Satu pemain mereka terjatuh dari atas tebing tadi, tapi terlihat dari DKI Jakarta sudah mulai melakukan pergerakan. Ada tembakan menuju ke arah seorang Bagus, tapi Bagus merespon dengan sangat cepat, memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan raya kali ini. Dan Bagas tadi, satu pemain dibiarkan bleeding out, sudah masuk poin eliminasinya ke tim Jakarta. Ya, dengan ada open fire tadi yang dilontarkan dari arah Sakul, berarti membuka posisinya untuk bisa memberikan informasi lagi ke arah tim DKI Jakarta. Dan nampaknya lihat dari Jason terus mengamankan posisi yang lebih enak lagi, mengamankan bagian high ground untuk bisa memberikan vision lebih luas lagi dan juga pastinya informasi lebih banyak lagi untuk
untuk tim DKI Jakarta. Betul, di-smokin, dibatasin vision yang dipunya oleh NTT kali ini bagus, bakal langsung tabrak dari arah depan bersama dengan Exa. Sandwich kali ini bakal mereka lakukan untuk mendapatkan pemain-pemain tambahan, untuk mendapatkan poin-poin eliminasi tambahan. Lihat Exa sudah mulai bergerak maju ke depan sana. Akan ada kejutan yang diberikan, low HP dari seorang Exa kali ini bergerak ke bagian luar. Ternyata body system yang begitu rapi dilakukan kali ini. Bagus terknockout, tapi body system yang dilakukan dari tim DKI Jakarta benar-benar rapi. Last man standing hanya menyisakan seorang Sakul. Yes, betul banget. Dan Sakul nampaknya masih berusaha untuk berdiam diri aja, mengamankan bagian area di sekitaran Seng saat ini, berusaha untuk menutup angle vision. Dan akhirnya Sakul memutuskan untuk back off sedikit, tapi kita nggak tahu Sakul mempunyai vehicle atau enggak untuk dia berotasi. Sedangkan kita bisa lihat di sini dari NTT juga harus kehilangan 3 player, misalkan last man standing yaitu Sakul harus bisa berjuang seorang diri, apalagi tim DKI Jakarta lihat terus dicari di mana letak last man standing dari arah tim NTT berada. Ya, ini tentunya akan ngebuat mereka lebih percaya diri lagi. Mereka masih unggul dengan jumlah pemain, harus mencari satu pemain terakhir dari tim NTT. Dan Exa lihat, dia berani banget untuk nge-flank ke arah sebelah kiri. Bahkan kali ini body systemnya benar-benar rapi untuk saling bertukar tempat, maju ke depan sana. Jadi backup yang dilakukan tentunya akan lebih cepat. Yes, betul banget. Dan nampaknya dari Exa dan juga Bagas akan berusaha untuk mencari last man standing dari arah tim NTT dengan double pick. Akan coba dilihat, dan itu Sakul terlihat bergerakan begitu jelas dari arah seorang Bagas. Breakdown menggunakan M4-nya hampir aja bisa mendapatkan last man standing, dan ini dia 4 melawan 1 akan langsung dikepung keberadaan dari last man standing dari arah tim NTT. Lemparan utility yang begitu jauh pun akan coba dilibatkan untuk bisa menyentuh posisi dari arah seorang Sakul. Ini sulit banget sih, tinggal menunggu waktunya untuk dipulangkan ke arah lobby dan menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Karena udah susah banget di-press dari 4 sisi yang dilakukan oleh DKI Jakarta. Dan kita bakal berpindah ke arah tim lain karena sudah mulai ada yang berperang kembali antara Jawa Barat dan juga tim dari Gorontalo. Lihat flank yang dilakukan dari Gorontalo, 2 pemain mereka sudah dikirimkan ke bagian high ground, tapi Sumatera Selatan juga sedang melakukan peperangan. Mereka berhasil mendapatkan sebuah knockout dan Gorontalo juga berhasil menjatuhkan 1 pemain dari Jabar. Yes, betul banget. Dan bahkan dari arah Sumatera Selatan juga udah berhasil bisa mendapatkan 2 confirm elimination untuk saat ini, dan ada beberapa setup utility yang akan dilontarkan terlebih dahulu untuk bisa menutup visionnya dari arah bagian terdepan. Dan Jabar 1 player nggak cukup loh di sana, bakal langsung dipulangkan begitu aja ke arah lobby, Kapasta. Betul, smoke sudah mulai di pop up kali ini dan akan menyelamatkan satu pemain mereka yang sedang terknockout. Apakah akan dipush oleh Sumatera Selatan, karena mengingat setup mereka juga agak sedikit tersandwich. Ini apes banget sih. Yang ada di tengah-tengah Sumsel sama Gorontalo ini apes banget. Ya, betul banget, karena kita bisa lihat banyak banget variasi tim-tim dengan warna-warna yang beraneka ragam juga. Betul. Sedang stay di area satu bangun yang sama, dan kita bisa lihat juga di sini dari tim Jabar yang tadi mention sama Kapasta, posisinya nggak enak banget karena tergunting dari 2 sisi yang berbeda antara tim Gorontalo dan juga tim Sumatera Selatan. Ya, dan gue suka yang dilakukan sama Sumsel. Mereka nggak pengen untuk mengambil sebuah risiko yang terlalu besar gitu. Mereka tahu mereka bisa nge-sandwich satu tim Jawa Barat yang ada di bawah mereka, tapi mereka nggak mau ambil resiko kalau misalkan nanti tiba-tiba backline mereka juga ditembak sama tim lain. Makanya mereka keluar dari posisi itu, mereka lebih mengamankan setup mereka dari bagian kompon. Dan dari Sumsel juga berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim Bali. Ada tim lain lagi yang join ke sekitar sini, dan ini yang tadi gue bilang, mereka bener-bener baik keputusannya untuk menuju ke bagian kompon dibandingkan mereka bertahan di arah open field untuk ngehabisin pemain-pemain dari Jawa Barat. Ya, dan bahkan mereka masih memiliki vision untuk bisa melihat player dari arah tim Bali di mana sampai knockout, tapi nampaknya Darwin akan segera langsung dilakukan revive dan udah berhasil bisa di revive. Healing juga udah mulai dilakukan, dan nampaknya dari arah Johannes akan berusaha untuk mendapatkan 1 buah knockdown lagi untuk bisa membalaskan rekan yang tadi knockout terlebih dahulu dari arah tim Sumsel. Yes, bergerak pelanan pasti. Sumatera Selatan sudah mendapatkan 3 poin eliminasi. 2 fight yang akan mereka hadapi dengan pick yang tidak terlalu over ini ngebuat mereka lebih terjaga. Mereka tertib banget untuk melakukan pick dan juga bertahan di kompon yang mereka miliki saat ini. Yes, betul. Mereka bermain dengan begitu sabarnya, berusaha untuk mendapatkan timing dan juga momentum. Pastinya saat tim-tim lain lengah, disitulah dari tim Sumatera Selatan akan berusaha untuk mengambil tindakan. Dan dampaknya kita lihat dari tim Jambi berusaha untuk mengepung komponen tempat ini terlebih dahulu oleh tim Bengkulu, di mana satu playernya berusaha untuk di knockdown, tapi lemparan utility juga langsung dilambungkan oleh tim Bengkulu. Yes, bergerak pelanan pasti tentunya. Dan dari Jambi sendiri ada 1 pemain mereka yang sudah terkena splash damage dari tim B itu tadi mana ya? Bengkulu. Oh, Bengkulu ya. Dari tim Bengkulu tentunya. Dan dari Jambi yang kembali menurunkan tempo mereka, tidak terlalu ngotot walaupun mereka fake di bagian luar zona, masih harus bergerak lagi kurang lebih 480 meter untuk masuk ke dalam zona. Dan dari Gorontalo bertemu lagi dengan 1 tim, berarti di sana udah ada 5 tim. Jawa Barat, terus tadi ada Gorontalo, ada Sumatera Selatan,
terus ada Bali. Plus satu tim Wow. lagi yang join ke area mereka. Gila itu chaos banget 5 tim. Yes, betul banget. Dan bahkan tadi rotasinya sempat dihentikan oleh player dari Bengkulu karena rotasinya berbarengan dengan tim Sumatera Utara. Tapi justru malah Rian yang terpick off posisinya dari arah tim Bali. Satu player knockdown dan bahkan langsung dipulangkan begitu aja ke arah lobby untuk tim Bengkulu. Betul, Bengkulu kehilangan satu pemain mereka saat ini. Mereka juga harus segera melakukan rotasi karena Blue Zone semakin menyakitkan. Dan ini mobilnya bisa lolos kah? Bisa lolos ternyata. Tapi lihat, Hakim harusnya deg-degan sih. Ada di belakang mobil pickup. Oh, ada cross rotation. Kali ini Bali bakal langsung tabrak menuju ke arah depan sana. Akan bertemu dengan Sumsel. Plus ada Sumatera Utara juga yang sedang melakukan rotasi di arah sebelah kanan. Tapi Andika langsung tabrak aja menuju ke bagian dalam dari komponen, mendapatkan satu pemain. Bali mendapatkan poin eliminasi pertama mereka kali ini. Yes, trading knock terjadi tapi Bali yang terlebih dahulu berhasil bisa mendapatkan satu buah confirm elimination. Dan bahkan lihat Johannes akan berusaha untuk semakin terdepan lagi untuk bisa nge-backup teman-teman yang sedang dilakukan upaya revive saat ini. Tapi Andika dan juga Hoidir berusaha untuk mempertahankan compoundnya semaksimal mungkin agar bisa memperoleh poin yang semaksimal juga di match kita yang kedua. Iya, ini jadi PR tentunya buat Sumatera Selatan. Ini tersplit, mereka hanya menyisakan 2 pemain aja dan 2 pemain ini tersplit. Jarak mereka lumayan jauh. Satu terknock-out tidak akan bisa untuk diselamatkan. Ini jadi PR dari Sumatera Selatan ini, dari seorang Haidir ya. Haidir harus menghadapi 4 pemain dari tim Bali. Lihat, Wahyu sudah menjadi palang depan, palang pintu yang kali ini akan mendobrak pertahanan dari seorang Haidir. Rahman akan memberikan backup. Kali ini YOLO aja untuk tabrak ke bagian depan sana. 2 lawan 1 kali ini berada di bagian luar dari broken wall-nya. Spreadown menuju ke bagian dalam dan Rahmannya tumbang sebelum touchdown. Satu pemain tumbang, jump shoot ke arah sebelah kanan. Masih bermain jiggle-jiggle lumba-lumba kali ini. Haidir sudah mulai bergetar layar handphonenya dan jump shoot dari bagian dalam. Berhasil memulangkan Sumatera Selatan menuju ke arah lobby. Yes, betul. Dan Bali berhasil bisa nge-retake compound yang dikuasain terlebih dahulu oleh tim Sumatera Selatan. Dan saat ini kita bisa lihat dari Gorontalo juga mendapatkan korban-korban tambahannya ke arah tim Jabar. Di mana Kalbar juga Cahyo lagi berusaha untuk menahan angle-nya saat ini. Berusaha untuk boosting terlebih dahulu. Heal up dilakukan dan nampaknya Gilang mengetahui keberadaan dari arah tim Maluku. Step juga pasti sudah mulai terdengar dan nampaknya inisiasi belum akan coba dibangun oleh tim Maluku. Betul, kali ini dari Maluku yang akan menghadapi Kalbar, granat sudah mulai dilemparkan meletup di udara menjadi kembang api. Percobaan berikutnya kali ini dari Andika, masih penasaran tapi granat terlebih dahulu touchdown ke bagian depan dari Andika untuk hanya memberikan sebuah splash damage, tentunya tidak terlalu dalam. Tapi lihat flank yang dilakukan oleh Kalbar, ada satu pemain mereka Rudy bergerak ke arah high ground untuk melihat pergerakan dari tim Maluku. Smoke sudah cukup tebal juga, sudah mulai di pop up kali ini. Dan Rudy ini mereka nggak boleh terlalu lama di sini. Mereka belum masuk ke dalam zona dan di bagian atas ada Gorontalo. Yes, betul banget. Dan bahkan kita bisa lihat juga dari arah tim Maluku, 2 player berusaha untuk bersembunyi balik satu buah cekungan dan juga 1 buah ataupun 2 buah fortingan vehicle yang sudah mereka miliki. Tapi Kalbar lihat berusaha untuk mengelilingi bahkan spreadown menggunakan F249 di mana Rudy berusaha untuk memberikan vehicle explosion agar player-player dari tim Maluku bisa diledakkan dan juga dipulangkan begitu saja ke arah lobby. Ya, tapi masih belum terlalu maksimal. Ternyata mereka belum mendapatkan poin eliminasi mereka untuk tim Kalbar. Tapi gangguan dari belakang pun datang. Andika tumbang bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah eliminasi. Menjadi mimpi buruk tentunya untuk tim Kalbar kali ini. Dan Maluku benar-benar memberikan press yang begitu menyakitkan. Ternyata Riau yang mendapatkan eliminasi ke arah tim Kalbar. Dan sudah mulai dikeker satu pemain. Dan ternyata Rudy yang malah tumbang terlebih dahulu. Sebuah movement yang begitu rapi dari Maluku membuat mereka tetap bertahan dengan 11 tim yang tersisa hingga menit ke-20. Yes, dan bahkan kita bisa lihat 2 player tersisa dari tim Kalbar. Mereka berarti memisahkan diri untuk mengamankan posisi terlebih dahulu masuk dalam circle. Dan 2 player tadi diutus untuk bisa menahan pergerakan, tapi Maluku berhasil bisa membalikan lagi keadaan. Dan nampaknya dari Gorontalo juga berhasil bisa mendapatkan pundi-pundi poin elimination kembali. Tapi kita bisa lihat dari arah bagian high ground, Jakarta masih memiliki vision tertinggi untuk saat ini, Kapasta. Yes, tinggal 10 tim yang tersisa. Untuk kondisi kali ini udah masuk di circle yang kelima. Blue Zone kelima juga sudah mulai bergerak. Belum ada fight yang benar-benar close combat. Semuanya rata-rata ingin try hard dulu untuk mengamankan daerah kekuasaan mereka. Dan lihat, sudah ada 2 smoke yang terpop up kali ini. Lemparan granat, splash damage. Bahkan tidak hanya sebuah splash damage. 1 pemain dari Gorontalo pun tumbang. Bahkan 2 pemain tumbang. Wow, Bali benar-benar ngamuk untuk di game kedua di Miramar. Yes, bahkan tadi Jakarta bahkan join the fight di mana player-player dari Gorontalo ternyata juga di lock posisi dari bagian high ground. Sementara itu Bali, Darwin berusaha untuk mendapatkan 1 buah angle yang lebih enak lagi, tapi masih terhalang dengan ada beberapa tiren-tiren di sekitaran Miramar. Dan ini dia granat akan coba dilontarkan dari seorang Darwin, meletup kah? Koneka dan granat seorang Darwin yang atasnya splash
damage-nya nyatanya belum mampu menyentuh player dari arah tim Gorontalo. Ya tapi apes banget buat Bali, mereka ngedapetin 2 knockout tapi mereka belum mendapatkan sebuah tambahan eliminasi karena ada steal eliminasi yang dilakukan oleh tim-tim lain tentunya. Jakarta posisi mereka prima banget kali ini, mereka ada di bagian high ground, mereka punya kontrol area yang bagus. Ada satu tim yang akan mengganggu posisi mereka yaitu Kalteng, tapi Kalteng dari tadi responnya belum terlalu connect gitu, belum terlalu commit untuk ditujukan ke arah tim DKI. Ya, dan juga tadi ada satu buah pick tipis yang coba dimanfaatkan oleh seorang Darwin tapi belum berhasil bisa mendapatkan target yang ditujunya. Dan sementara itu player yang terlebih dahulu mengamankan bagian high ground terus mengobrak-abrik pertahanan di tim-tim yang berada di bagian lower ground, di mana Kalteng juga Rivaldi nampaknya terpick off posisi dari bagian yang berbeda lagi, dan NTB nampaknya berusaha payah untuk bisa naik ke arah bagian high groundnya. Ya, satu pemain dari Kalteng tumbang dan akan sangat sulit untuk menyelamatkan seorang Rizali yang sudah berada di bagian open field. Kali ini Ahmad akan langsung memberikan kontrolan dari arah high ground tapi akan sangat sulit untuk diselamatkan. Kali ini Rahmat tidak membuka tembakan yang terlalu banyak karena mungkin takut membuka posisinya dari arah Jakarta. Ya betul, padahal kalau misalkan kita bisa lihat dari Ahmad enak banget untuk bisa nge-pick ke arah bagian tim DKI Jakarta, tapi mengingat mungkin Kalteng hanya menyisakan Ahmad seorang diri dan bahkan rotasi dari Riau coba dikat rotasinya oleh tim-tim lain dan bahkan pergerakan dari arah tim NTB akhirnya terdeteksi di mana Bagas berhasil bisa mendapatkan satu confirm elimination kembali, dan Rio pun bahkan harus di pick up posisinya dari arah tim Kalteng. Bener, ternyata Ahmad juga menemukan beberapa pemain yang lengah, akan tembak langsung juga ada Bagas, kali ini spray down tertutup, tidak langsung terknock out. Ternyata ini akan memberitahu DKI Jakarta bahwa ada satu orang di high ground belakang mereka. Ya betul banget, dan kita bisa lihat juga ada lemparan utility yang coba dimanfaatkan oleh seorang Exa berusaha untuk mendapatkan player-player dari para tim NTB. Bagas juga berhadapan dengan Teguh, sementara itu Alvarizi dikepung 2 player sekaligus dan connect. Granat dari seorang Bagas berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown kembali ke arah tim NTB. Betul, lihat dari Exa juga mengontrol bagian bawahnya dengan sangat rapi. 2 setup yang dilakukan sama DKI Jakarta tidak membuat tim tersebut selamat rupanya. Dan kali ini kalau kita perhatikan tinggal 6 tim yang tersisa dengan 12 orang yang masih alive. Dan Exa sudah mulai bergerak ke depan. Circle ke-7 tentunya akan menjadi sebuah penentuan apakah akan menguntungkan ke satu tim aja atau menguntungkan untuk beberapa tim. Karena semua tim sudah mengamankan daerah nyaman mereka masing-masing untuk di saat ini. Yes betul, dan bahkan kita bisa lihat 14 total eliminasi poin berhasil bisa diamankan oleh tim DKI Jakarta, dan Harris juga nampaknya akan coba diberikan beberapa tappingan fire dari angle seorang Wahyu berusaha untuk mendapatkan satu confirm elimination kembali ke arah tim Maluku. Dan sementara itu bagian high groundnya Kalteng, Ahmad terus memberikan pengalihan lagi ke arah tim-tim lainnya. Alright, dari Wahyu kali ini Bali juga masih bertahan tapi ada tekanan yang diberikan oleh DKI Jakarta. Ini 2 tim yang bisa dibilang anggotanya masih lengkap semua dengan 4 pemain mereka untuk masing-masing dari tim dan juga provinsi ini. Bali ruang geraknya nggak terlalu banyak nih, maju dikit visionnya bakal kelihatan. Tapi yang berbahaya untuk DKI Jakarta masih ada Ahmad dari Kalimantan Tengah ya, yang ada di bagian high ground belakang dari tim DKI Jakarta. Tapi yang dilakuin sama DKI Jakarta, mereka nggak overpick. Mereka nggak terlalu keluar ke depan sana, jadi ngebuat Ahmad dari Kalteng susah buat nembak ke arah DKI Jakarta. Ya betul banget, dan juga nampaknya tadi Exa berusaha untuk memfortikan vehicle-nya kembali agar bisa menutup angle shoot-nya dari arah tim-tim lain. Sementara itu dari arah Bagas akan coba ngelock angle-nya ke arah tim Bali. 4 player masih tersisa, dan juga kita bisa lihat juga di sini dari arah tim Jakarta Jason masih mengamankan posisi yang tertinggi. Tapi lihat Ahmad begitu nyamannya berada di puncak tertinggi, Kak. Gila, dia udah kayak lagi nontonin tau gak? Udah kayak, kalian ngapain di bawah? Ya ampun, rame banget. Ini dia harusnya bisa dapetin, harusnya ya menurut gua, hashtag 3 atau hashtag 4 harusnya bisa diamanin sama Ahmad. Ya betul, karena dengan posisi dari seorang Ahmad itu dia mendapatkan angle terenak, bisa mengamankan placement sebaik mungkin, dan bahkan kita bisa pick tipis dilakukan oleh seorang Bagus dan connect semua peluru dari arah M4 dan dicari yang kedua kalinya Johannes juga dengan vehicle explosion. Hampir ter-knock out tapi langsung dimajukan begitu aja player-player dari Bali. Dan sementara itu Exa di bagian terdepan juga terpick off posisinya dari sosok seorang Darwin. Gila, dan lihat berapa jumlah eliminasi yang sudah dikumpulkan oleh DKI Jakarta. 16 poin eliminasi mereka kumpulkan, dan kali ini masih terus bertambah. Satu persatu pemain yang berusaha mendekat ke arah DKI Jakarta benar-benar mereka habisin. Revive akan segera dilakukan oleh seorang Wahyu untuk menyelamatkan rekannya, dan ada backup dari belakang. Andika siap memberikan follow up, tapi lihat dari seorang Bagus sudah mulai langsung tabrak ke depan sana. Bagas akan memberikan backup dari belakang. Bagus cukup dekat dan through the smoke kali ini mendapatkankah 2 pemain? Masih bisa ternyata, bahkan Bali diratakan ke arah lobby secara utuh.
19 poin eliminasi dikumpulkan oleh DKI Jakarta. Wow, berarti sudah mengalahkan rekor yang dibuat oleh DKI Jakarta sendiri di hari Betul. kemarin. Dan kita bisa lihat sini dari arah tim Kalteng, Ahmad masih begitu sabarnya menahan damage dari Sakita Blue Zone. Dan sementara itu Harris tim Maluku masih bisa bertahan di balik lower ground. Aku coba maju sedikit demi sedikit, tapi Ahmad kita bisa lihat 2 first aid yang dia punyain saat ini, dan bahkan udah mulai berkurang 1 juga. Betul, nggak bisa melakukan healing terlalu lama. Kali ini bahkan termakan oleh Blue Zone. Timingnya sudah tidak tepat lagi. Tinggal 2 tim yang tersisa mendapatkan hashtag 3 tadi untuk Kalteng berarti ya Win ya. Ya betul. Dan tinggal 2 tim saja dengan kondisi 19 poin eliminasi dan mungkin akan menjadi 20 karena Haris dari Maluku terspot winner chicken dinner untuk DKI Jakarta dengan 20 poin elimination. Wow, 20 total poin eliminasi ditambah dengan 15 poin placement, berarti 35 total poin yang berhasil bisa diamankan oleh tim DKI Jakarta. Ini too much sih. Menurut gue too much. Ini too much banget dengan 20